peserta IP ataupun yang lainnya, ini kita bisa aware ya Kak ya, sesama individu ataupun kan untuk teman-teman yang mau daftar, ini bisa memperhatikan poin-poin yang sudah kita sampaikan ya dari tadi. Iya betul. Dan bisa menerapkannya gitu supaya nanti teman-teman waktu sudah Halo teman-teman, selamat datang di Admin Room. Kembali lagi di episode kali ini bersama kita, saya Anita dari Admin Staff dan rekan saya. dan aku Nisa dari Admin Staff juga. Oke, kali ini di episode kali ini kita mau bahas poin-poin penting yang harus dimiliki oleh peserta IP. Mungkin dari episode sebelumnya sudah pernah dibahas, tapi untuk episode sekarang kita mau memperdetail lagi ya Kak ya. Oke Kak, kira-kira dari poin-poin tersebut bisa disebutkan Kak? Oke, mungkin sebelumnya kita kan udah pernah bahas ya di Admin Room Betul. sebelumnya. Itu kita udah pernah bahas juga tentang pendaftar ini ya, peserta IP. Gitu ya. Di sini kita mungkin mau mengangkat 3 poin penting gitu ya. Untuk pendaftar ini, yaitu untuk poin pertama ini ada poin kerjasama, lalu ada poin tanggung jawab, dan yang terakhir ada poin solidaritas. Nah, mungkin bisa kita jelaskan satu persatu ya Kak ya. Mulai dari yang pertama mungkin poin kerjasama dulu nih. Untuk poin kerjasama di sini itu mungkin kita ambil case aja kali ya. Betul Kak, biar teman-teman di sana bisa coba mempelajari ya ini untuk di refactory. Iya betul. Ya. Untuk poin kerjasama sendiri ini, case-nya di refactory itu kita kan kalau teman-teman udah dinyatakan lulus jadi peserta IP, itu kan nanti teman-teman akan diarahkan ke suatu tim. Jadi teman-teman langsung dapat project real, betul. secara real gitu ya. Nanti teman-teman berkesempatan untuk bisa mengerjakan project secara real dari klien langsung gitu. Nah itu untuk itu artinya teman-teman tuh ada kesempatan juga bisa mengerjakan seperti teman-teman sebelumnya. Jadi untuk peserta IP ataupun engineer tidak ada perbedaan ya Kak di sini ya. Kalau udah masuk ke dalam satu tim itu ya udah itu tim kalian gitu kan. Jadi harus saling membantu satu sama lain, kerjasama juga. Jadi nggak cuma bekerja secara individu. Di sini juga melihat juga dari teman-teman dalam hal kerjasamanya. Dalam mengerjakan sebuah project, gimana sih kerjasamanya yang baik kayak gitu ya Kak ya. Dan dalam satu tim itu kan ada macam-macam juga ya. Di dalam terdiri dari apa tuh Kak? Terdiri dari ada lead, ada PM, ada engineer lain juga. Engineer sendiri ini juga dibedakan, ada yang beginner, ada yang junior, ada yang senior gitu kan. Terus ada kemungkinan juga teman-teman juga satu tim dengan IP di batch sebelumnya gitu kan. Jadi anak IP yang lain, beda batch gitu kan. Nah itu nanti nggak apa-apa teman-teman tetap komunikasi satu sama lain, tetap kerjasama gitu kan. Untuk kerjasama sendiri kan poin pentingnya juga komunikasi ya Kak ya. Betul. Komunikasi. Kalau nggak komunikasi kan gimana tahu kalau ada blocker, kalau udah selesai atau belum gitu kan. Kalau nggak ada komunikasi kan juga nggak tahu tuh. Iya. Tapi sebelumnya kalau untuk di refactory sendiri, untuk di poin kerjasama pernah ada case nggak Kak di poin tersebut? Oke, kalau untuk case-nya sendiri itu ada Kak gitu ya. Jadi misalkan dulu pernah ada anak IP, kebanyakan sih lebih karena kan mereka mungkin merasa baru ya, orang baru di sini, dan mungkin mereka ada yang merasakan minder juga karena baru belajar, baru masuk ke dunia pemrograman mungkin kan. Nah itu teman-teman IP ini banyak yang sungkan kalau mau nanya sama teman-teman satu timnya. Kayak masih ngerasa rikuh kayak gitu ya. Ya mungkin kayak agak canggung atau canggung, gimana, betul. gitu kan. Itu berakibat ke malah menjadi blocker. Jadi kan kita tiap sehari itu kan ada ini ya, checkpoint, ada closing juga. Nah itu nanti case-nya itu pernah ada yang udah sampai closing, ternyata dia menemui blocker dan nggak mau ini follow up ke timnya. Jadi kan itu
Hambat. menghambat progres dari project yang teman-teman kerjakan. Jadi untuk poin kerjasama di Refactory sendiri itu sangat penting ya Kak, karena untuk apa ya, menyelesaikan suatu project tim kita tuh harus diwajibkan untuk apa ya, kerjasama sesama anggota tim ya Kak ya, untuk menyelesaikan task yang diberikan oleh Refactory sendiri ya Kak ya. Dari itu ya. Betul. Oke, lalu untuk yang poin kedua Kak, mungkin boleh dijelaskan apakah ada case? Kalau untuk poin kedua kan tanggung jawab ya. Nah itu boleh diceritain nggak, ada case nggak sih di Refactory sendiri? Oke, untuk dari tanggung jawabnya sendiri kita ada case sih Kak. Ada beberapa case terutama di suatu project ya Kak ya, yang barusan Kakak sebut ceritakan. Jadi kalau diberikan task atau project di sini untuk tanggung jawabnya itu biasanya dari segi menyelesaikan tasknya Kak. Nah karena satu hari mungkin dia diberikan beberapa task. Nah karena dia merasa hari ini mendapatkan banyak, dia itu gimana caranya harus selesai dan dia tidak dia merasa terburu-buru gitu Kak. Jadi dia mengerjakan ini juga. Nah, sedangkan yang dimaksud tanggung jawab itu harus menyelesaikannya itu bareng. Sedangkan kalau misal langsung menyelesaikan dua-duanya, tidak menyelesaikan salah satu dulu, itu tuh otomatis yang satunya itu tetap tidak apa ya. Jadi karena mereka tuh mengerjakannya langsung dua, itu tuh jadi tidak maksimal. Seharusnya satu project bisa diselesaikan misal satu story point, tapi karena langsung dalam waktu yang sama mereka langsung mengerjakan dua, jadi tuh untuk project salah satunya tuh ada yang kurang maksimal dalam pengerjaannya. Nah dari situ tuh kita tuh dilatih untuk tanggung jawab ya Kak dalam menyelesaikan suatu task atau project yang diberikan. Dan, gitu Kak. Melatih ini ya, membagi fokus juga ya. Betul sekali. Kalau semisal kayak kita sendiri nih Kak, kita banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, tetapi karena kita terburu-buru waktu, jadi kita mengerjakannya asal selesai. Padahal kita nggak tahu tuh bener atau salahnya, ya kan Kak? Iya, dan kalau case-nya sendiri soal asal-asalan itu di Refactory juga ada. Misalkan ada tuh mungkin teman-teman IP ada yang merasa ya kan untuk tugasnya yang penting dia selesai hari itu. Betul. Tapi ternyata malah ke belakangnya hari selanjutnya itu malah menimbulkan bug gitu kan. Jadinya kan developer yang lain kan jadi ini tuh satu timnya itu jadi harus benerin itu dulu. Iya. Jadi kan makin lama juga tuh waktunya. Gitu. Jadi kayak project-project yang seharusnya hari ini didapatkan ternyata harus mengulang project yang sama gitu. Ya. Jadi membuang waktu betul ya, membuang-buang waktu. Jadi untuk dari segi tanggung jawab mengerjakan suatu task atau project itu jadi molor kayak gitu ya Kak ya. Itu kan yang rugi waktu nggak cuma dia sendiri ya, itu bisa satu tim juga merasa rugi waktu. Iya kan, betul. Oke, untuk poin selanjutnya ada solidaritas ya Kak ya tadi ya. Bisa dijelaskan Kak? Oke, mungkin kalau untuk solidaritas dari 2 poin yang udah kita sampaikan ya Kak Anita ya, itu nanti kalau untuk solidaritas sendiri itu juga nggak jauh sama kerjasama dan tanggung jawab gitu kan. Itu kalau untuk solidaritas itu lebih ke menimbulkan rasa empati ya. Jadi kalau satu timnya ada yang belum selesai, ada yang bukan blocker, mungkin bisa teman-teman yang udah selesai duluan bisa nanyain ada blocker apa. Kalau syukur-syukur malah harus bisa membantu juga gitu kan, biar satu timnya ini solid gitu Kak. Tapi untuk di Refactory sendiri ada nggak sih Kak permasalahan di solidaritas, tentang solidaritas? Kayak misal dia mengerjakan suatu project tim nih, tapi ada salah satunya yang karena dia merasa waktu jam kerjanya itu sudah cukup dan task yang yang diberikan itu sudah selesai, terus tim nih, terus ada satu orang tuh sudah merasa menyelesaikan tasknya. Nah sedangkan teman-teman yang lain itu masih sibuk mengerjakan tasknya nih Kak. Nah, ada nggak sih di Refactory kayak gitu? Oke, kalau untuk case-nya sendiri tuh ada sih Kak, seingatku ya, itu tuh
Jadi mereka itu kan satu tim tuh. Nah, satu tim duduknya kan pastinya nggak terlalu jauh ya Kak ya. Nah itu cuma beda meja aja, cuma depan belakang. Berarti deket ya Kak ya? Deket banget, dan duduknya ini nggak sampai 5 meter. Nah itu mereka kurang komunikasi di situ. Jadi kayak di pertengahan hari ternyata setelah dicek, itu tuh mereka ada 2 orang yang mengerjakan tiket yang sama gitu. Nah kalau gitu kan berarti udah setengah hari ya. Nah itu kan udah termasuk rugi tuh. Rugi waktu juga, rugi tenaga juga ya Kak ya. Jadi akibatnya itu kan mereka setelah tahu itu harus mengulang pekerjaan tuh salah satunya kan yang pasti. Nah itu kan berarti udah rugi waktu, mereka udah setengah hari udah mengerjakan tiket yang sama, dan yang satunya berarti kan harus cari tiket yang lain tuh, dan harus mengulang mengerjakan dari awal, dan mungkin itu bisa menghambat juga di akhir harinya waktu closing, karena kan dia mulai mengerjakan berarti kan mulai dari siang hari ya Kak ya, dari setengah hari itu, dia nggak full dari awal, mungkin kan bisa aja dia juga belum lagi dia menemui blocker atau kesulitan yang lain gitu kan. Nah itu mengakibatkan di hari tersebut di waktu closing mungkin bisa aja proyek itu juga nggak mencapai target di hari itu. Oke. Berarti kalau komunikasi itu berarti sangat penting ya Kak ya? Banget sih. Itu kalau untuk semua divisi ya, kalau aku rasa ya itu nggak cuma dari segi engineer-nya aja nih, dari untuk semua divisi itu untuk komunikasi sangat penting ya Kak ya? Iya, jadi kan poinnya itu lebih ke dari semua yang kita bahas itu kan ya komunikasi ya Kak ya. Oke Kak, dari ketiga poin yang sudah kita bahas nih, berarti kita dapat kesimpulannya ya bahwa ketiga poin ini sangat penting dan saling terkait ya, saling berkesinambungan. Terus mungkin untuk kesimpulan yang pertama ya, kita bisa ambil dari poin yang pertama yaitu kerjasama ya. Jadi untuk poin kerjasamanya kita tuh bisa diambil kesimpulan bahwasanya untuk kerjasama itu sangat penting ya Kak ya. Apalagi di suatu proyek atau project yang diberikan di Refactory, untuk melangsungkan suatu project itu harus benar-benar dengan kerjasama untuk komunikasi yang baik ya Kak ya. Antar timnya ya. Betul. Jadi untuk task yang diberikan itu selesai dengan baik ya Kak ya. Jadi untuk kesimpulan yang kedua apa nih Kak Nisa? Oke, kalau untuk yang poin kedua ini kan tadi sempat kita ceritakan ya. Betul. Ceritakan untuk yang tanggung jawab. Nah itu nanti kalau untuk tanggung jawab sendiri itu bisa kita simpulkan untuk tiap-tiap individu yang ada di Refactory sendiri nanti diharapkan bisa bertanggung jawab terutama untuk tugas yang sudah diberikan. Dan nanti untuk teman-teman sebisa mungkin bisa menyelesaikan task yang sudah diberikan di pagi hari. Jadi waktu closing itu nanti kan teman-teman akan dimintai untuk progresnya seberapa hari ini tiketnya progresnya sampai mana, ada blocker enggak. Nah itu nanti menggampangkan untuk task yang sudah diberikan. Jadi jangan mentang-mentang teman-teman nih udah semaksimal mungkin ya sebelumnya udah berusaha, tapi ternyata di akhir hari itu teman-teman mungkin progresnya masih 10%, 20%. Jadi tidak bisa menyelesaikannya, berarti untuk tanggung jawab menyelesaikan suatu task atau project yang diberikan itu mungkin nilainya nanti akan kurang gitu ya Kak ya. Kita kan juga melihat selain nilai kerjasama juga dilihat juga nilai tanggung jawab. Tanggung jawab menyelesaikannya ya Kak ya. Nanti lebih ke penilaian untuk teman-teman setelah program IP gitu ya. Betul. Oke, jadi untuk poin solidaritas sendiri nih Kak, berarti diharapkan nih untuk peserta IP ataupun yang lainnya ini kita bisa aware ya Kak ya, sesama individu ataupun individu lain. Jadi kayak kita bisa aware ke diri sendiri ataupun kita bisa aware ke rekan kerja yang lain gitu Kak. Jadi kita harus lebih aware ya Kak, buat bantu teman kita misal ada yang kesusahan ataupun membutuhkan bantuan kita walaupun dia tidak kadang ada yang masih malu-malu ya Kak kalau misal ya betul. Nah kita sebisa mungkin ketika ngelihat nih ada beberapa teman kita yang kayaknya kesusahan, nah walaupun dia nggak minta, nah kita sebaiknya lebih aware lagi, lebih kayak menanyakan ada yang bisa kita bantu nggak, kayak gitu. Iya betul.
Oke, mungkin itu aja teman-teman yang bisa kita sampaikan ya penjelasan dari kita. Segitu dulu. Diharapkan untuk teman-teman yang mau daftar ini bisa memperhatikan poin-poin yang sudah kita sampaikan ya dari tadi. Iya, betul. Dan bisa menerapkannya gitu supaya nanti teman-teman waktu sudah join di Refactory itu bisa sejalan dengan visi misi yang ada di Refactory sendiri. Oke, mungkin segitu dulu teman-teman penjelasan dari kita berdua ya. Iya. Oke, nantikan untuk episode selanjutnya dari Admin Room yang lebih seru dan lebih informatif tentunya ya. Oke, kalau itu See you next time. see you next time.